Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bahagia rasanya ketika kita sudah di Idul Fitri. Kebahagiaan ketika kita berbuka dari Ramadan. Lalu pertanyaannya, kita mau apa setelah itu? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Dalam surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi bagaikan seorang perempuan yang menenun. Dia mulai mengurai kembali tenunannya setelah ditenun dengan kuat. Ya, selama satu bulan pada bulan Ramadan. Kita sudah mulai merajuk tenunan kita ini. Kita rajuk amalan kita ini dengan amalan satu persatu. Puasa yang kita kerjakan. Qiyamul lail yang kita lakukan. Salat berjamaah yang kita rutinkan. Sedekah yang kita keluarkan. Kepedulian sesama kita yang kita tegakkan. Doa demi doa yang kita panjatkan. Pengampun dan taubat yang kita mohonkan. Semua itu telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Tenunan kita ini betul-betul sudah menjadi tenunan kain yang kuat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menjadi seorang perempuan yang mengurai kembali tenunan yang kuat tadi. Dengan kembali lalai seperti apa yang terjadi sebelum Ramadan. Kita kembali seperti semula. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Maka tentu upaya kita setelah ini bagaimana kita menjaga tenun yang kuat ini kita jaga dengan baik. Jangan dia mulai terurai sedikit demi sedikit, satu persatu terurai sehingga menjadikan kita tidak punya kain lagi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita puasa setelah Ramadan 6 hari pada bulan Syawal. Dan puasa-puasa sunat yang lainnya. Ulama mengatakan mengkontinukan puasa setelah Ramadan itu bertanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda amal seorang diterima, dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan amalan setelahnya. Tapi kalau seandainya kita beramal, amal kebajikan. Tapi yang terbuka bagi kita setelah itu adalah pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu keburukan, pintu-pintu dosa. Maka ini bertanda amalan kita tidak diterima. Maka perlu kita cross check kembali apakah amalan yang kita lakukan itu betul-betul punya kualitas yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu persis bahwa syarat amalan itu diterima adalah 2. Yang pertama, ikhlaskan Allah. Dan amalan kita sesuai dengan tuntunan yang diajak oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah berilmu, kita sudah mempelajari ilmu tentang sunnah Rasulullah. Tapi kenapa terkadang berat bagi hati ini untuk meningkatkan ibadah. Berat untuk hati ini untuk melakukan banyak ibadah.
Sedekah kita, berat kita untuk mengeluarkan sedekah. Salat malam kita juga berat kita untuk bangun. Bacaan Al-Quran kita berat kita untuk menambah. Kenapa? Ini ada pertanyaan yang besar yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Jangan-jangan keikhlasan yang kita lakukan pada saat kita melakukan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi keikhlasan itu dipertanyakan. Sehingga amalan itu tidak diterima. Buktinya tidak tergugah hati kita untuk beramal dan beramal setelahnya. Ini adalah nasihat untuk saya sendiri. Dan kepada pemirsa dimanapun juga Anda berada. Mari kita audit diri kita. Mari kita timbang-timbang diri kita. Adakah peningkatan amal kita? Atau yang terjadi adalah penyorotan. Surut ke belakang. Maka saatnya saat ini. Momentum yang baik. Waktu yang baik. Mari kita pertahankan tenunan kain yang telah kita tenun selama Ramadan. Kita telah menjalin ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Selalu kita berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima. Ingat Nabi Ibrahim bersama anaknya membangun Ka'bah. Idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Ismail mengangkat pondasi Ka'bah. Amal kebajikan. Amal kebaikan. Setelah dia melakukan itu, dia memohon kepada Allah untuk penerimaan. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami sesungguhnya Engkau Maha pendengar, Maha mengetahui. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Berilah taubat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat dan Maha penyayang. Demikian yang dapat kita sampaikan. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.